Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di taman surga dunia ini, meskipun dalam keadaan hujan. Alhamdulillah masih Allah beri kekuatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, dan semoga hujan yang turun adalah hujan yang bermanfaat, sebagaimana yang sering kita berdoa dengannya, Allahumma shayyiban nafi'an. Dan dikarenakan dengan turunnya hujan, lalu ada air yang turun, dan air adalah merupakan sumber segala kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala kehidupan itu bermula. Sehingga dengan turunnya air dari langit seharusnya menjadikan hidup kita lebih hidup. Jangan malah menjadikan hidup kita tambah loyo, redup, kayaknya enggak mau melek ya. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjutkan materi yang satu bulan lalu. Telah kita sampaikan tentang perumpamaan umur seperti es batu. Umur seperti es batu, bahwa orang yang jualan es batu itu laku nggak laku tetap habis, akan cair. Begitupun umur manusia, dipakai nggak dipakai akan habis. Umur 60 tahun, 70 tahun dipakai tidur terus habis. Dipakai maksiat terus habis. Dipakai taat terus habis. Tinggal kayak orang jualan es batu tadi, mencairnya itu kepayan apa enggak? Ada enggak keuntungan dari setiap kali mencairnya kristal demi kristal es, yang itu kalau di umur kita adalah hari demi hari, karena kita adalah susunan hari-hari. Kita ini seperti kalender hidup, seperti dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, ya ibnu Adam, innaka anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian tak lebih melainkan bilangan hari-hari. Apabila satu hari berlalu dari dirimu, maka hilang sebagian dari dirimu. Jadi kita ini seperti kristal-kristal es kecil, ya. Seperti itulah umur kita, hari demi hari tadi. Satu hari berlalu artinya satu kristal kecil es kita mencair. Begitu sampai kemudian habis. Ya, hanya kita tidak tahu kapan habisnya. Tapi itu untuk sebuah hikmah supaya kita terus bersiap-siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, malam ini kita akan sampaikan bahwa di antara titik kritis umur manusia yang sangat-sangat menentukan, ada fase, ada umur yang disebutkan Allah secara khusus, yang tentu untuk sebuah hikmah yang besar. Kenapa di umuran itu Allah ingatkan kepada manusia,
supaya fokus dengan amal-amal tertentu, supaya meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Di mana Allah berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qal, sampai ketika manusia itu menginjak usia dewasa, kemudian dia mencapai umur 40 tahun, maka dia berdoa. Jadi kalau saya bicara umur 40 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu artinya juga untuk yang menjelang umur 40 tahun. Supaya bersiap-siap nanti kalau sudah umur 40 tahun. Ini artinya juga untuk yang mantan-mantan 40 tahun. Yang sudah kelewat. Seperti saya juga, hampir kelewat 9 tahun, 10 tahun. Ya. Bagaimana, apakah sudah dikerjakan program di umur 40 tahun? Karena program di umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya itu melanjutkan program di umur 40 tahun, lebih fokus. Ya. Nah, Allah mengajarkan doa kepada orang yang telah diberi umur oleh Allah umur 40 tahun. Jadi seharusnya yang sudah 40 tahun ke atas, doa ini wis ngelotok, ya. Ngelotok bendina di waca, ya. Kecuali yang belum ngelotok, ya. Apa ngelotok nyeblok ora nemplek malahan ngelotok, nggih. Nah, apa doanya? Orang yang diberi umur 40 tahun, Allah ajarkan kepadanya doa. Doa bukan sembarang doa, karena doa adalah bagian dari ikhtiar. Sehingga pada doa ini supaya sinkron dengan apa yang dituju, ini juga menunjukkan semestinya apa yang dikerjakan oleh seseorang ketika berumur 40 tahun. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ini doa di umur 40 tahun. Ini kayaknya sudah banyak yang melebihi 40 tahun, ya. Men pangapunten pun hafal dereng niki? Ya. Nek bali umur 40 tahun terus mboten? Soalnya orang mungkin kok, nggih. Mung ditakoni tok, nggih. Nah, setidaknya kalau kita tidak bisa kembali untuk memperbaiki, sekarang setelah kita tahu, sekarang kita mulai perbaikan. Insya Allah Allah akan maafkan yang telah lalu. Kalau di sisa waktu kita berupaya seoptimal mungkin memperbaiki keadaan kita dengan amal-amal yang seharusnya kita kerjakan, termasuk program yang mungkin terlewat di saat umur 40 tahun. Doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, berikanlah petunjuk kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku tetap bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidai, dan nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shalihan tardahu, berilah aku petunjuk untuk senantiasa beramal saleh dengan apa yang Engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan agar Engkau memperbaiki keturunanku. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Ini suatu doa yang sekaligus menunjukkan fokus apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang yang memasuki umur 40 tahun. Sekali lagi, ini yang sudah menjelang umur 40 tahun siap-siap. Yang sudah lebih umur 40 tahun, maka perhatikan, ini program berarti mungkin sebagiannya ada yang terlewat. Maka sekaranglah kita mulai, saat dimana kita mengetahui apa yang sudah terlewat dan tidak ada kata terlambat, ya. Karena Allah memberikan kesempatan, ya, untuk perbaikan selagi nyawa belum sampai di tenggorokan atau sampai matahari terbit dari arah barat. Batas personal sebagaimana yang Nabi sabdakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat
Mana taubat itu perbaikan, ya. Dari seorang hamba selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Karena nyawa itu dia cabutnya dari bawah, Pak, dari kaki. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, kalau selagi nyawa belum sampai di tenggorokan masih boleh. Taubat masih diterima. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan sudah tidak diterima. Itu batas personal. Adapun batas komunal secara umum manusia, sebagaimana Nabi sabdakan, wala tanqati'u taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat tetap diterima sampai matahari terbit dari arah barat. Tadi pagi terbit dari arah mana, Pak, Bu? Masih dari arah timur, ya. Alhamdulillah, kita masih dapat kesempatan, Pak, ya. Jadi ini kesempatannya, jangan wis kebacut, jangan. Karena sekarang ini kita diingatkan, sekarang ini kita mulai perbaikan, ya. Apa yang unik pada umur 40 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, umur 40 tahun itu biasanya sampai pada puncak kematangan secara psikis, ya, juga secara fisik dan lain-lain. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan ketika kalimat wa balagha arba'ina sana ai tanaha aqluhu wa kamula fahmu wa hilmuhu, yakni setelah mencapai puncak akalnya, puncak pemahamannya, dan juga kematangan psikologis itu di umur 40 tahun, ya. Artinya dia sudah umur 40 tahun itu biasanya sudah merasakan segala jenis kenikmatan, juga sudah mengenal segala jenis keburukan, ada yang terjerumus, ada yang tidak, ya. Dia juga sudah bisa membaca sebab akibat. Oh, orang berbuat begini akibatnya begini. Itu di umur 40 tahun harusnya sudah matang, ya. Dan di umur 40 tahun di antara mengatakan la yuqalu innahu la yataghayyaru ghaliban amma yakunu alai ibnu arba'in. Orang kalau sudah umur 40 tahun biasanya itu sudah tidak ada perubahan-perubahan yang berarti. Bisa dipahami, Pak, ya? Orang yang dia bekerja pada bidang tertentu, ya biasanya itu mapan di situ, ya. Kemudian orang sudah melazimi sesuatu, ya biasanya seperti itu, ya. Sudah stabil dalam keadaan dengan kondisi tertentu. Itu umur 40 tahun. Hanya saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, menyikapi umur 40 tahun itu kita perlu ingatkan karena ada dua sisi ekstrim. Ya, ekstrim pertama ketika sampai umur 40 tahun kemudian merasa sudah sangat tua. Ada yang seakan-akan tergesa-gesa pengen tua, sehingga ketika sudah umur 40 tahun itu udah tidak bergairah untuk belajar, nggak bergairah untuk apa? Melakukan hal-hal yang di situ ada tantangan dan sebagainya. Ya. Umur 40 tahun, Pak, misalnya diajak, ayo sekarang mulai menghafal Quran. Kira-kira gimana, Pak? Ya. Wis tuwa kok ngapalne Quran, ya. Wis tuwa ki akeh ngapalne akeh laline. Sithik ngapalne, sithik laline. Ora ngapalne, ora lali. Ora ono sing diapalke kon lali. Nah, apalagi kalau diajak misalnya tahsin, ayo tahsin perbaiki bacaan kita. Wis bacut kaku kae lho sing cah nom-nom kae. Lagi umur 40 tahun, Pak. Wis koyo rumangsa tuwa banget, ya. Diajak tahsin, apa meneh bahasa Arab, ya. Ayo belajar bahasa Arab. Wis kasep, Mas, ya. Ajak-ajak orang dhisik-dhisik umur 40 tahun lagi dijak bahasa Arab paling ora iso. Nah, apalagi yang sifatnya fisik, Pak. Ayo jaran, apa meneh? Ya wedi, ya. Umur 60 tahun, wah iki wis kaku, ya. Dijak mana? Apa meneh, ya? Diajak apa ini gimana latihan lari, ya, mendaki gunung misalnya. Wah, itu rumangsa apa? Udah bukan zamannya. Padahal dhisik urung tahu, saiki wis ra zaman, terus kapan itu loh, ya. Dhisik urung tahu saiki wis ora wayahe, gitu ya. Nah, padahal kalau kita ingat Rasulullah diangkat menjadi nabi itu umur berapa tahun, Pak? Umur 40 tahun Nabi baru mulai, Pak. Ya. Mulai apanya? Kalau diistilahkan seperti kita ya mulai belajarnya, mulai apa ini habis-habisan
berdarah-darah untuk berdakwah, ya. Sampai ketika umur 53 tahun beliau hijrah. Bayangkan perjalanan, bisa dibilang jalan kaki karena kendaraan untuk bawa barang, ya. Itu dari Mekah ke Madinah. Menempuh perjalanan tidak kurang dari 500 km. Ya. Kalau sekarang kan 450 km itu jalan tol, ya. Diambil lurus. Rasulullah itu dulu ketika hijrah itu manuver, ya. Manuver, dan jalannya enggak ada dulu enggak ada GPS, Pak, ya. Enggak bisa kemudian Sherlock itu, ya, sama sahabat yang di Madinah, tolong Sherlock, ya. Itu biar bisa jalannya yang tercepat, enggak bisa, ya. Jadi pokoknya lebih dari 500 km perjalanan, ya. Itu di umur 53 tahun. Umur 55 tahun beliau menjadi panglima perang, ya. Umur 55 tahun. Ya, Pak Dewi rumangsa wis 55 tahun ya. Wis lungguh tok gitu, Pak, ya. Nah, padahal beliau ketika itu menjadi panglima perang, gagah-gagahe numpak jaran nganggo panah. Umur 55 tahun. Ya. Dan begitu beliau ngisi hidupnya dengan berjihad dengan hak jihadi, ya. Beliau juga terus berdakwah, mengajar manusia. Pokoknya hidupnya penuh dengan aktivitas-aktivitas kebaikan, ya. Nah, makanya mohon maaf kalau misalnya sudah berumur 40 tahun jangan tergesa-gesa tua. Sampean lagi lekas gitu loh, ya. Tapi sisi lainnya ada orang yang ketika diberi umur 40 tahun kayak cah wingi sore gitu, ya. Jadi belum stabil, ya, emosinan, mutungan, kayak cah nom-nom kayak, ya. Jadi belum dewasa, itu sisi lainnya. Nah, makanya bagaimana seharusnya kita menyikapi di umur 40 tahun. Ya, sekali lagi ini juga teruntuk yang menjelang 40 tahun dan juga yang sudah melewati umur 40 tahun. Aktivitas pertama, ya, fokus pertama dari orang yang sudah diberi umur 40 tahun, ya, yang itu juga menjadi doa yang Allah ajarkan pada kita adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alai. Wahai Rabbi, berikanlah kepadaku petunjuk untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Jadi kalau sudah umur 40 tahun harusnya banyak syukurnya, Pak. Ya. Karena ya tidak semua yang pernah lahir di dunia itu diberi umur sampai 40 tahun. Ya. Kalau sudah sampai balagha asyuddahu itu sudah umur di mana umur harapan hidup itu ya paling rendah, ya, itu 40 tahun. Ya. Paling rendah yang paling tinggi maksudnya asal sudah umur 40 tahun dianggap dia sudah mencapai usia matang, ya. Itu makna dari balagha asyuddahu. Maka kalau kita mendengar saudara kita ada yang punya anak, ya, istrinya melahirkan, apa doa kita untuknya? Apa doanya, Pak? Ya ndongane mboten. Nek tilian bayi niku ndongane apa, Pak? Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birruha, ya. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberkahi Anda fil mauhub, atas karunia yang Allah berikan kepada Anda, wa syakartal wahiba, dan semoga Anda bisa bersyukur atas karunia dari Allah, ya. Kemudian wa balagha asyuddahu, dan semoga anak ini kelak sampai di balagha asyuddahu, usia dewasa, usia panjang. Yakni maksudnya umur berapa? Sudah mencapai umur 40 tahun. Ya. Nantinya bisa berumur 40 tahun, waruziqta birroha, dan engkau mendapatkan rezeki dengan apa? Berbaktinya anakmu kepadamu. Nah, ini umur 40 tahun. Balagha asyuddahu. Nah, kalau sudah umur 40 tahun artinya Allah sudah berikan kepada kita nikmat, segala hal yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah
dirasakan di umur 40 tahun itu. Pun nate turu kepenak, Pak. Turu angler pun nate. Masa ya nganti umur 40 tahun durung tahu turu angler, ya. Apa saben dina rasa turu? Nek rasa turu kira-kira ora pengajian, ya. Coba nek diajak pengajian, Pak. Ya. Apa meneh bareng isak ngene iki, gremis-gremis ngene iki, Pak, ya. Nanti nek ana jenengan dikonco kok jarine angel turu, ya. Insomnia, jangan ngaji. Ya. Insyaallah. Engko nek kali kula mukadimah tak dawak-dawake ngoten, Pak. Ya. Innal hamdalillah, wong pakai khutbatul hajahnya dikumpliti, Pak, ya. Ngurung rampung mukadimah insyaallah wis, ya. Ler, ya. Nah, wis tahu turu kepenak, wis tahu mangan sing enak-enak, pun ate dar sing eca, ya. Sudah merasakan bukan sekedar asam garam istilahnya. Gurih ya tahu ngrasake, nggih. Sing legi ya wis tahu ngrasake. Sing napa pedes ya wis tahu ngrasake. Sing asem ya wis tahu ngrasane. Kabeh rasa wis tahu dirasake nek pun umur 40 tahun. Nggih. Kemudian juga dari sisi perjalanan, ya. Ke tempat-tempat yang jauh dari rumahnya dia juga sudah bisa safar ke banyak tempat, ya meskipun soal sampai di mananya radius berapa kilometer itu berbeda-beda, tapi ala kulli hal pengalaman orang kalau sudah umur 40 tahun itu sudah pun komplit, ya. Seharusnya kemudian bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat yang tak terhitung banyaknya, ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Nah, maka di umur 40 tahun ini saatnya sebenarnya kita berbahagia. Kenapa berbahagia? Saat itu kita banyak mengingat nikmat-nikmat Allah. Dan kebahagiaan seseorang itu bukan tergantung banyaknya nikmat yang didapat, tapi tergantung banyaknya nikmat yang diingat. Ada orang punya banyak nikmat sebenarnya dipandang orang lain, tapi dia tidak merasakan nikmat tersebut. Walaupun dia punya. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya itu adalah apa yang belum dimiliki. Cek kemerengseng terus, Pak, ya. Makanya apa? Dia merasa belum bahagia. Kenapa? Merasa kenikmatan itu belum didapatkan. Karena nikmat-nikmat itu tidak diingat, ya. Makanya pentingnya kita mengingat nikmat, ya. Sehingga kalau orang itu melihat nikmat hanya pada sebatas makanan saja, minuman saja, apalagi, Pak, baju saja, maka ini orang yang cepat nalarnya, dan ini paling banyak deritanya, Pak, paling sengsara itu. Kata Imam Hasan Al-Basri, malam yara ni'matan minallah illa fi man'amin aw masyrabin aw malbasin faqad qasura aqluhu wa kathur adabuhu. Siapa yang tidak memandang nikmat dari Allah selain hanya pada makanan saja, minuman saja, baju saja, maka dangkal akalnya, cupet nalarnya, dan banyak menderitanya, ya. Karena dia merasa, wah kok makanannya cuma ini, kok tidak bisa makan itu, ya. Kok tidak bisa beli baju itu dan sebagainya. Yang dilihat hanya itu saja, sehingga banyak deritanya. Dia lupa ada nikmat-nikmat yang tersandang oleh dirinya, yang jauh dari sekedar lezatnya makanan-makanan mahal, segarnya minuman-minuman yang aneh-aneh sekarang itu, ya. Makanya dulu ada seorang pelayan, dia diperintahkan rajanya, ya. Raja itu punya pelayan, lalu dia perintahkan pada pelayannya, ambilkan saya air minum. Diberikan kepadanya, disediakan kepadanya, didatangkan kepadanya air putih, Pak, ya. Tapi sebelum diberikan kepada sang raja, pelayan tadi mengatakan begini, Tuan, boleh saya bertanya sebelum saya berikan air ini kepada Tuan? Silahkan, apa yang kamu tanyakan? Pelayan tadi mengatakan, Tuan, seandainya Tuan dalam keadaan sangat-sangat kehausan, darurat air, tapi Anda tidak bisa minum air ini kecuali harus membayar dengan harga yang sangat mahal, kira-kira berapa
harga yang berani Anda bayarkan? Agak dibayangke Pak kondisi ini Pak. Misale nang dhuwur gunung, posisi kehabisan bekal, air minum ndak ada, ya. Wis istilahnya wis darurat. Ra ketulungan dilongkas bablas. Melak bianget. Ya, ada dia ketemu orang yang membawa air satu Pak? Air kemasan, tanggung itu, ya. Dia bawa air. Dia minta nggak boleh. Kok minta saya aja beli kok. Beli kalau mau. Ya udah saya beli, tak ganti mana? 3.000. 3.000 itu di bawah. Apa paling gawa munggah ya ora diitung. Nah, terus mau berapa? Sampai didit piro? Duit 6 juta, bayaran 3 juta. Nek ora gelem ya wis karepmu. Kira-kira dibayar mboten? Nek ora ngombe bablas lho ya. Nek ora ngombe bablas. Ya. Karena kita tidak dalam kondisi seperti itu ya kita bilang ya mah pilih nang ngisor, ya nek tekan ngisor. Ya. Niki pun darurat. Kira-kira dibayar enggak? Dia bayar. Raja tadi bahkan mengatakan akan aku bayar meskipun dengan separuh kerajaanku. Sing penting iso ngombe. Ya. Yang penting bisa minum. Karena kalau enggak minum enggak tertolong. Ya. Lalu ketika itu pelayannya bertanya lagi. Kemudian Tuan, seandainya Tuan bisa minum air ini, setelah Tuan minum kemudian air itu tertahan di kandung kemih dan Tuan tidak bisa kencing, kecuali harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Kira-kira berapa harga yang berani Tuan bayar supaya bisa kencing? Ya. Rasa ngombe rekoso, rasa pipis rekoso mboten? Luwih rekoso Pak niku Pak, ya. Luwih rekoso, rasa pipis luwih rekoso itu. Ya. Makanya kita apresiasi ya di Indonesia ini alhamdulillah ya. Banyak toilet-toilet umum ya yang gratis juga banyak, setiap masjid ada toilet gratis ya. Saya beberapa waktu yang lalu ya sekitar 1 pekan lalu ya, atau 10 hari yang lalu perjalanan ke Turki. Di Turki itu agak susah Pak toilet Pak ya. Di masjid itu adanya tempat wudhu yang gratis. Kalau mau ke toilet nyari itu keliling ya, keliling nyari dapat ya, nggak taunya harus bayar, keluarin lira nggih, yang ini kertas nggak bisa karena mintanya koin, muter nyari nuker koin Pak ya, harus 4 ya, kelinting wah masuk yo kita itu ndang-ndang kok tibake nang njero ya saya antri ya. Wah ini kira-kira nek ana wong wakaf toilet itu Masya Allah itu meringankan beban banyak orang itu ya. Man yassara 'alal mu'sirin ya yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan kesulitan ya, seseorang yang mendapatkan kesulitan di dunia, Allah akan ringankan dia kesulitan di dunia dan di akhirat ya. Kesulitan mana Pak yang lebih daripada orang yang nahan pipis Pak ya? Nggak bisa pipis karena nyari tempatnya nggak ada ya, atau karena suatu penyakit. Berapa harga yang berani Anda bayar yang kalau Anda tidak bayar Anda tidak bisa kencing? Dipikir-pikir rekosone kaya ngopo nek kira-kira rasa pipis iku. Maka raja tadi mengatakan akan aku bayar meskipun dengan seluruh kerajaanku. Tanahku tak jual sampai penting iso pipis. Itu orang kalau sakit prostat itu kira-kira nek kudu bayar akeh ngono, nek kira-kira marine kudu adol lemah kira-kira didol mboten lemah niku. Didol, nek ora didol ora iso pipis. Ya. Maka dia katakan aku bayar meskipun dengan seluruh kerajaanku. Maka apa kata pelayan tadi? Oh, saya paham sekarang. Ternyata seluruh istana Anda ini hanya senilai dengan setetes air kencing. Ya. Ini kadang-kadang nikmat sehat itu kita lupakan, Pak. Ya. Nah, kita sudah umur 40 tahun itu merupakan nikmat yang besar, harus banyak-banyak bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya adalah dengan menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi. Kemudian juga kita memperbanyak syukur atas nikmat yang Allah berikan juga dengan banyak berzikir kepada Allah.
Ini tafsiran dari Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Beliau mengatakan innallaha ya'muru al-mu'minin. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa? Karena banyaknya nikmat yang tercurah atasnya tak terbilang, tak terhitung banyaknya. Maka kewajiban dia berzikir kepada Allah sebagai sarana syukur kepada Allah. Nah, jadi tanda syukur kita diantaranya memperbanyak zikir. Ya, zikir dengan hati kita, dengan mengakui nikmat-nikmat yang kita rasakan semua datang dari Allah. Dan kita rasakan hadirnya nikmat-nikmat itu. Jangan pungkiri, aku randuwe iki, ya. Sementara lupa, Anda punya ini, punya ini, ya. Dulu dua ulama, Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad, itu punya pertemuan khusus. Nek ketemu, apa Pak acaranya? Acaranya cuman mengingatkan nikmat, ya. Sampeyan dikasih nikmat ini, ya. Oh iya, sampeyan kasih nikmat ini. Saling mengingatkan nikmat. Yang dengan itu tumbuh syukur, ya. Kadang-kadang nek ra dilingke ngono ku ya sesuk rumoso ra duwe, Pak. Nikmat itu krasane biasanya nek wis ilang lagi krasa. Ya, wah tibake wingi kuwi nikmat banget itu lagi krasa, Pak. Ya. Diberi penglihatan kaya iki dudu apa-apa, moto iki kaya dudu apa-apa. Ya. Krasane nek wis remeng-remeng ndelok ngono, ya. Dhisik apa kayak sekarang ketika membaca harus pakai apa, Pak? Kaca sambung, ya. Nek ora nggo kacamata ora iso maca. Nek ya ana, wis nggo kacamata tetep ora iso maca. Arab gundul maksudnya, ya. Ora iso maca iki kaya kacamata, ya tetep ora iso maca, ya. Wong niku ora masalah ketok karo ora ketok, nggih. Nek ora iso maca, ora iso maca, nggih. Nah, itu ketika sudah bureng gitu melihat, wah, aku dhisik kok ya nom-nomanku kok apa? Ora tak nggo sinau. Wayahe jane iso maca betah, ketok tulisan cilik-cilik ketok, saiki wis ora ketok. Nah, nikmat itu hilang baru kadang-kadang terasa. Ternyata itu adalah suatu nikmat. Maka kita perlu orang lain yang melihat nikmat yang ada pada diri kita, sehingga dia mengingatkan kita punya apa, kita telah diberi nikmat oleh Allah apa. Kemudian kita berzikir juga dengan lisan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Alhamdulillah Nabi supaya kita nggak nyari-nyari piye zikirnya, itu sudah ajarkan bagaimana zikir dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Itu sedina sewengi enten, Pak. Ya. Apapun itu ada itu bacaannya, ya. Ada zikirnya. Orang-orang yang berilmu dia tahu itu bahwa zikir bisa dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, itu ada semuanya yang bisa kita baca, ya. Dan ini nilainya besar, Pak, ya. Maka kalau sudah umur 40 tahun itu harusnya menjadi ahli zikir, ya. Jangan dadi wong kokean pikiran, Pak, mau apa-apa dipikir, ya. Jadilah ahli zikir. Nah, jadilah ahli zikir. Apalagi sudah umur 40 tahun, banyak zikirnya, di mana satu zikir nilainya besar sekali, banyak kalimat-kalimat yang sederhana diucapkan tapi nilainya besar. Misalnya ucapan alhamdulillah. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seandainya diberikan pada seseorang dunia dan seisinya berikut kenikmatannya, lalu ketika diberi itu dia mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya ucapan dia alhamdulillah itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Kenapa? Dunia dan seisinya betapapun besar, betapapun ada kelezatannya, tapi itu fana, kelak akan habis, ada masa kedaluarsanya, ya. Tapi ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Dengan itu kemudian seorang masuk surga, kenikmatannya sempurna dan selamanya. Maka banyak-banyak ucapan alhamdulillah.
Nek didangu kabari pripun ucapkan apa? Alhamdulillah. Pripun Pak kabare Pak? Alhamdulillah. Wis pokoke alhamdulillah dhisik, nggih. Aja napa? Piye kabare? Wah, langsung napa? Nirokne cecak nanti ya. Piye kabare? Wis ngono wis angel nggih. Tanya kabarnya, ampun Rasulullah sik. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Ewan dene kok awak ya lagi kurang sehat. Rezeki ya rada krasa rada seret-seret sithik ngono ya. Nah, masalah ya kaya ana teko wae. Setelah dia ucapkan alhamdulillah ada tambahannya. Ala kulli hal. Ya piye-piyeno alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Nah, artinya kalau ada yang mengucapkan seperti itu, jenengan tanya kabarnya saudaranya, piye kabare Kang? Alhamdulillah ala kulli hal. Niku jenengan kudu tanggap. Berarti lagi ana sing ora kepenak, nggih. Oh, jangan dia piye kabare Kang? Alhamdulillah ala kulli hal. Oh ya wis alhamdulillah melu bunga. Lho kok malah melu bunga ya? Untuk ala kulli hal ini berarti lagi ada masalah Pak. Nah, kalau dalam kondisi baik-baik saja, rezeki lancar, sehat, ya, mangan enak, turu angler, ya. Apa kalimatnya? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Nah, itu kalau dalam kondisi baik-baik. Tapi apapun adanya tetap ucapkan apa? Alhamdulillah. Ucapan subhanallah, masya Allah, itu pohon di surga. Setiap orang mengatakan subhanallah. Nah, dan ada juga ucapan subhanallah dua redaksi yang punya fadilah besar. Ya, kalimatani, ya, khafifatani fil lisani, taqilatani fil mizani, habibatan ila rahmani. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahil Azim, subhanallah wa bihamdi. Nah, itu mudah diucapkan. Ya. Maupun doa-doa di sehari semalam itu ada semuanya. Dan yang berikutnya tadi saya sampaikan bahwa syukur adalah dengan menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Yang kedua, ya, wa ala walidayhi. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada orang tua, sekaligus nikmat orang tua. Kita diberi oleh Allah orang tua yang menjadi sebab adanya kita. Maka kita bersyukur pada Allah. Dengan cara apa? Ya, apa yang Allah kehendaki dengan memberikan kepada Anda orang tua itu. Wabil walidaini ihsana, supaya berbuat baik kepada orang tua. Nah, maka orang yang sudah berumur 40 tahun itu biasanya orang tuanya kalau masih hidup umur berapa? 60-an. Ya. Nek barep ya bapaknya umur sudah 5 tahun. Kalau dia punya anaknya pas umur 25 tahun ya, nikah umur mungkin 24 tahun. Nah, berarti bapaknya apa? 65 tahun. Nek ragil kaya kula, ya. Saya umur 40 tahun, bapak saya ketika itu umur 85 tahun. Ya. Nah, artinya bayangkan kenapa umur 40 tahun ini adalah fase yang kritis, ya. Ada penentu karena akan teruji seseorang berbakti atau tidak berbakti saat dia umur 40 tahun. Karena ketika itu umur orang tuanya sudah 65 tahun. Ya. Atau lebih. Kalau orang tuanya masih gagah, masih produktif, masih umur 40 tahun misalnya, ini gagah Pak. Ya. Jadi anaknya itu berbakti karena takut bisa. Tapi kalau sudah umur 65 tahun ke atas, nah ini teruji ketaatannya itu karena apa? Ya. Karena takut atau karena benar-benar dia sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Maka sampai Allah ingatkan kepada orang tua yang sudah sampai usia senja, ya. Jangan sekali-kali mengatakan kata uf. Uf itu 2 huruf, alif dan fa. Itu uf itu adalah 2 huruf yang tidak memiliki arti. Ya. Di kamus tidak ada, tapi
kalau dibunyikan itu ada maknanya. Kayak huruf C dan K. CK. Ini golek kamus artinya apa, Pak? Artinya apa? CK. Artinya apa? Ora ono, ya. Seperti itu. Artinya apa? Ini adalah reaksi seseorang yang menggambarkan rasa tidak suka yang paling ringan. Reaksi paling halus Pak ini, Pak. Ya. Reaksi paling halus. Ya. Dia kalau orang Arab, ya. Nah, itu aja dilarang. Apalagi sampai kata-kata yang jelas-jelas menyakitkan. Walaupun sekali lagi orang tua itu mungkin ya seperti anak-anak lagi, ya. Ngomong takon dibulat-baleni terus, ya. Marah emosi, Pak, ya. Ya. Padahal dulu ketika orang tua kita, ya, saat melayani pertanyaan kita masih anak-anak. Iya, awake dhewe jek cilik takon ya ndremis wae, balen-balen ya terus ya. Tapi orang tua kita ketika itu enggak marah-marah itu, tetap senang-senang saja, ya. Kita ada yang punya anak kecil ya. Takon bulan-balen ini pernah enggak? Ya, gimana jenengan jawab? Tetap senang-senang saja. Giliran orang tua kita yang sudah sepuh, ya, bertanya ke kita, bulan-balen ini lagi pengen telung emosi gitu ya. Ya. Nah, ini maka teruji berbakti atau tidak itu di umur itu, umur 40 tahun. Ya. Berbuat baik kepadanya. Ingat, taat kepada orang tua itu dalam perkara segala hal selain dalam maksiat saja. Ya. Yang kita boleh tidak taat dan bahkan tidak boleh taat, ya, itu hanya ketika orang tua perintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Dalam hal yang bukan untuk maksiat, wajib kita mentaatinya. Meskipun itu perkara-perkara yang mubah dan wagu. Ya, wagu ya. Itu wajib kita taati. Persoalan vas bunga diletakkan di mana? Delok kono. Iki nek delok kono dosa ora, Pak? Bukan melanggar syar'i kan? Ya, wajib itu menjadi wajib hukumnya. Meskipun apa? Wagu, jane manggone ya ora nang kono, nek cara saiki, ya. Nek zaman milenial manggone ra kono, nek kono iki zaman kolonial misalnya, ya. Generasi kolonial manggone nang kono, nek milenial generasi Z apalagi tempatnya di sini. Ya, boleh aja kita menyampaikan secara baik, tapi selagi orang tua perintahkan secara asal hukumnya apa? Wajib untuk taat. Selain untuk maksiat wajib untuk taat. Meskipun apa? Apa tadi? Wagu, ya. Kalau itu perkara yang mubah wajib. Ya. Makanya ini kadang-kadang kita itu sudah merasa berbakti kepada orang tua karena kita tidak pernah mukul. Ya. Untuk durhaka tidak harus mukul, Pak. Ya. Untuk durhaka disebut durhaka nggak harus mukul. Mengatakan menunjukkan reaksi yang nggak suka itu aja, itu sudah merupakan bentuk kedurhakaan. Nah, maka di umur 40 tahun hati-hati betul, Pak. Ya. Apalagi yang sudah masih diberi anugerah orang tuanya, diberi umur panjang. Itu artinya dia diberi kesempatan untuk berbakti pada orang tua. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau perlu di umur 40 tahun, orang tuanya masih hidup, ya, coba tunaikan apa dan bantu orang tua untuk mendapatkan cita-cita dalam hidupnya. Ya. Jadi panjenengan umur 40 tahun misalnya, orang tua masih hidup, tanya orang tua. Ya. Pak, Bu, panjenengan gadah gegawian apa? Nggih, engkang dereng kelakon. Mbok menawa bisa kita menyampaikan apa yang menjadi cita-citanya. Saya dulu ketika umur 39-an tahun, ya, saya udah menjelang mau umur 40 tahun, saya tanya ke bapak ibu saya, ya, gayuane apa sing durung kelakon apa? Ternyata ya pengen ke tanah suci, ya. Ya alhamdulillah permintaannya pengen ke tanah suci, ya, tidak harus haji, ya. Karena kalau haji di samping biayanya ketika itu kemudian bayangan antriannya, walaupun dulu tidak santri sekarang, tapi memang ya tetap sudah antri dulu. Saya kemudian alhamdulillah di umur 40 tahun atau lebih sedikit, ya,
ajak Bapak Ibu yang penting sampai ke tanah suci untuk bisa menjalankan umrah. Kalau kita bisa menyampaikan cita-cita orang tua, ya, itu keridhaan orang tua itu akan sangat-sangat bisa dirasakan keberkahannya. Ya. Nah, makanya ini yang menjelang umur 40 tahun Pak ya, mulai nabung. Ya. Nabung itu apa? Siapa tahu orang tuanya pengen diajak kemana? Ya. Siapa tahu orang tuanya pengen diantar ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah, baik haji maupun umrah. Kalau Anda mampu, lakukan. Ya. Itu sesuatu yang sangat utama dan itu benar-benar tanda syukur terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang tua, juga nikmat Allah kepada kita yang telah memberikan kepada kita anugerah kita masih mendapati orang tua kita hidup saat kita sudah berumur 40 tahun. Maka tanda syukurnya optimalkan dalam birrul walidain. Ya. Itu mana Rabbi auzi ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang ketiga, wa an a'mala setengah songo ya. Sik kumaha banget iki pripun iki ya. Sithik ngas ya. Wa an a'mala shalihan tardah, dan agar aku bisa beramal soleh dengan yang apa yang kau ridhoi. Kalau sudah umur 40 tahun itu artinya seharusnya kita sudah menemukan unggulan amal. Fokus dengan amal tertentu. Amal yang wajib tentu standar kita kerjakan, tapi kita sudah menemukan unggulan petingan amal kita. Potensi yang Allah berikan pada kita itu selama 40 tahun harusnya sudah kita baca. Saya ini dimudahkan Allah dalam hal amalan apa? Harusnya sudah bisa kita baca. Sebagaimana kalau sudah umur 40 tahun, itu ma'isyahnya itu sumbernya dari mana, bagaimana mendapatkannya itu biasanya sudah diketahui. Ya. Wes mapan lek nyambut gawe. Nah, umur 40 tahun seharusnya sudah mapan juga. Dia sudah stabil. Dia sudah berjalan selain mengerjakan yang wajib-wajib, dia juga sudah tahu di mana unggulan amal dia. Ya. Ada yang dimudahkan ke yang mulai rutin. Bisa jadi itu unggulan amalnya. Ada yang dimudahkan Allah setiap hari bisa 3 juz atau mungkin 1 juz tapi rutin. Ada yang dimudahkan untuk bersedekah setiap hari. Ada yang dimudahkan menjaga akhlaknya. Ada yang dimudahkan untuk tidak melakukan kecuali selalu yang bermanfaat, ataupun unggulan-unggulan amal yang lain. Ya, usahakan temukan. Jangan sampai sudah umur 40 tahun durung ngerti iki aku mlebu swarga esuk iki gacuke sing paling iso diandalke apa belum ngerti. Ya, segera cari potensi tersebut. Nah, itu waktu-waktunya biasanya waktu-waktu musim-musim kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Dan sebenarnya setiap saat kita tidak perlu nunggu waktu-waktu tersebut ya. Kita amalan apa yang kita rasakan itu Allah berikan kemudahan di situ. Nah, itu optimalkan, tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya. Ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Karena waktu mudah-mudahan kita bisa menunaikan tugas-tugas kita di umur 40 tahun, yang belum, yang sudah. Ya, di umur berapapun kita sekarang ini, itu program yang harus dilanjutkan. Dan apalagi misalnya ternyata kemarin belum dimulai, maka meskipun kita sudah umur 50 tahun, 60 tahun, ya sekaranglah saatnya untuk memulai. Insya Allah Allah maafkan kalau sisa waktu kita setelah kita tahu kemudian kita optimalkan untuk kebaikan. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.